Halo guys, jumpa lagi dengan saya di SMP Binaraga Channel. Oke, dan untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang steroid. Dan saya ditemani sama instruktur saya, Bang Adi, dan sekaligus pemilik tempat fitness BBMC. Oke guys, langsung saja kita tanya. Ya, wah, Bang Jainul nih, terima kasih udah datang nih. Maaf mas, Ya. mengganggu waktu sebentar ya. Nggak masalah. Ada yang bisa saya bantu nih. Saya mau sedikit bertanya, apa itu steroid mas? Nah, sebelum kita lebih jauh mengenai steroid, harusnya kita paham dasar-dasar apa itu steroid memang harus. Soalnya sebagian besar kalau kita teman-teman lihat itu pengen cepat besar ya. Ya kalau mereka sabar, tujuannya untuk mencari kesehatan mungkin tercapai juga untuk badan sampai besar. Cuman untuk biasanya kalau teman-teman itu kebutuhannya instan, butuh cepat, memang salah satu hal yang mereka butuhkan tuh steroid. Nah, untuk steroid itu sendiri saya bisa kasih pengertian dulu. Jadi kita sebelum harus tahu, ada steroid itu sebenarnya bahan alami yang sudah ada dalam tubuh. Jadi bahan alami itu sudah ada dalam tubuh kita sendiri, untuk baik itu testosteron ataupun kolesterol, itu termasuk salah satunya yang menunjang itu di dalamnya adalah steroid. Nah, jadi di sini yang kita bicarakan adalah steroid buatan ya, steroid buatan. Jadi kalau kita bicara steroid buatan itu ada dua. Yang diproduksi oleh manusia ya, dari bahan alami juga, cuma nanti dipisah-pisah oleh, biasanya sudah ada pabrikan. Jadi steroid itu ada dua, steroid sintetis dan juga steroid anabolik gitu Mas Jainul, Bang Jainul. Jadi steroid yang biasa kita pakai untuk yang di pembentukan otot itu steroid anabolik. Apa itu steroid sintetis? Kalau sintetis itu biasanya untuk di pengobatan mungkin ada peradangan, bentuk-bentuk untuk pengobatan yang dipakai oleh kedokteran. Jadi biasanya itu yang di steroid sintetis. Nah kalau yang anabolik itu sifatnya untuk pembentukan otot. Nanti di sana steroid itu membantu mempercepat pembentukan otot dan merangsang protein yang kita makan sehari-hari itu. Biasanya kalau mungkin atlet beda dengan orang-orang umum biasanya ya, kalau kita makan kan bisa 4-5 kali lipat dari orang normal biasanya, karena kita kebutuhannya untuk proteinnya itu. Dan untuk mungkin atlet atau orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk membentuk otot ya, itu biasanya butuh 1,7 gram per hari. Itu minimal 1,7 gram per hari dibutuhkan untuk pembentukan otot atau di protein. Jadi kemungkinan kalau orang normal biasanya di bawah itu. Jadi steroid di sini membantu untuk menangkap protein yang ada itu lebih mudah gitu untuk steroid. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah steroid anabolik. Nanti macam-macamnya itu tergantung kebutuhan, karena kita harus tahu anabolik itu kategorinya. Kalau kita itu bulking di dunia fitness kita ada 3 kategori ya: bulking,
PCT atau istirahat. Terus yang ketiga adalah cutting. Nah, jadi 3 itu harus kita pahami steroid apa yang harus kita pakai pada saat melaksanakan salah satu pada saat kita di fase-fase tersebut. Jadi mungkin kalau dilihat dulu kondisi badannya besar, kepingin terbentuk otot, mungkin kita bulking kering, bahasanya seperti itu teman-teman biasanya yang paham. Bulking kering kita artinya kita pakai steroid yang merangsang otot anabolik, tetapi pemakaian protein yang kita pakai itu harus karbohidratnya dikurangi dan pemakaian proteinnya harus tinggi. Itu mungkin itu untuk yang nanti, atau PCT, pemakaian PCT itu obat-obat yang membantu organ-organ tubuh agar bisa menetralisir zat-zat steroid. Karena zat-zat steroid itu sendiri kalau kita berlebihan, terus terang untuk kalau zat-zat tersebut berlebihan itu malah merusak ya. Malah merusak, sifatnya destruktif, makanya harus sesuai dengan aturan. Kalau kita tidak sesuai dengan aturan, biasanya malah destruktif ke salah satu organ tubuh, bisa mungkin hati, atau liver, atau ginjal, itu sendiri bisa terjadi. Makanya harus diimbangi dengan pada saat PCT atau pengurangan pemakaian steroid itu harus tepat, harus sesuai dengan jadwal. Kemungkinan misalkan karena macam-macam steroid itu ada aturan pakai. Nah, aturan pakainya itu bisa mungkin kalau memakainya 3 minggu, kalau misalkan 3 minggu itu kita harus PCT, atau 1 bulan, itu macam-macam dari steroidnya. Itu ya kita harus istirahat, pemakaiannya ada dengan mungkin H5 untuk di liver itu kan, Himalayan itu macam-macam, itu nanti yang obat-obat PCT itu kita pakai. Jadi di situ untuk mengurangi kadar-kadar steroid, atau kita menginjak ke atau perubahan pemakaian steroid yang lain. Mungkin kita menuju ke tahap apa itu cutting atau pengurangan lemak. Jadi kita berubah ke steroid yang merubah. Biasanya memang testosteron, efeknya ke testosteron laki-laki. Jadi banyak efeknya ya. Kalau mungkin kita terlalu berlebihan, memang pembentukan otot juga besar. Cuman banyak kita juga harus mengetahui efek-efek negatif dari steroid itu sendiri. Makanya itu kita suatu bentuk pilihan ya, pilihan buat teman-teman untuk pemakaian itu jangan terlalu berlebihan juga. Mungkin kalau sudah tubuhnya sudah cukup besar, sudah cukup terbentuk, mungkin kita bisa menggunakan media-media yang alami yang tidak terlalu destruktif ke tubuh, bisa kita pakai. Mungkin ada amino, ada BCAA, branched amino acid. Amino itu protein mungkin, atau ada juga L-karnitin itu mungkin membantu pembakaran lemak-lemak yang ada tubuh. Jadi macam-macam, mungkin ada yang seperti ini, hidroksikat ini untuk membakar lemak bagi yang melaksanakan fitness di luar pemakaian steroid. Jadi gitu. Macam. Ada yang ditanyakan lagi nih Mas Junul? Kan saya ada sedikit pertanyaan. Efek samping dari steroid itu? Oh ya. Kalau efek samping, makanya kalau kita bicara efek samping adalah ada aturan pakai. Ada aturan pakai yang harus dipakai, ditaati oleh setiap pemakai pengguna atau steroid. Ini saya sendiri selalu mengingatkan ke teman-teman bagi yang pengguna steroid, karena memang pemakaiannya itu berbeda dengan pemakaian untuk medis ya. Kalau untuk medis sebenarnya harus legal, harus mendatangi ke dokter untuk injek langsung. Biasanya kan steroid itu ada yang oral dan juga injek. Mungkin yang salah satunya yang pil itu oral itu kayak Dianabol, itu yang Stanobol, itu jenis-jenis. Ada juga yang oral yang lewat mulut, jadi langsung ditelan. Memang efeknya lebih cepat yang injek, yang langsung dimasukkan tubuh ya. Biasanya masukkan tubuh mungkin
efek sampingnya yang bisa kita rasakan biasanya kalau teman-teman itu biasanya meriang, itu juga harus diimbangi dengan makan yang teratur dan banyak minum, itu juga harus siap gitu tubuhnya, jadi nggak kaget menerima steroid. Mungkin karena otot itu sendiri nanti akan berinteraksi, maksudnya apa, tidak langsung menerima ya, karena ini hormonal kita dipaksa untuk bekerja lebih keras dari biasanya gitu. Kalau untuk yang biasa-biasa gini, amino ataupun susu whey macam-macam ya, itu tidak ke hormonal, cuman dia lebih ke nutrisi yang dibutuhkan oleh otot. Jadi ada amino, BCAA itu untuk mempertahankan otot yang sudah terbentuk, mungkin kita harus pemakaiannya lewat BCAA. Kreatin ini mungkin pemakaiannya sewaktu-waktu kita mau latihan, mau setelah latihan, itu untuk menjaga otot biar cepat besar, terus menambah tenaga pada saat latihan. Nah, ini yang di luar hormonal. Kalau efek, bisa saya jelaskan, mungkin steroid itu efeknya banyak sekali. Mungkin ada yang gatal-gatal, ada juga yang badannya sampai panas dingin juga bisa, gelisah, terus jantung berdebar, itu juga bisa semacamnya. Cuman kalau diiringi dengan pemakaian nutrisi yang benar, mungkin tidak masalah ya, tidak sampai terjadi, dan pemakaiannya sesuai dengan aturan. Kalau aturannya itu berlebihan, memang ya banyak efek-efek yang ditimbulkan gitu, Bang Zainul. Oke Mas, dan saya mau tanya lagi ya. Saya pernah lihat di channel YouTube ya, efek samping dari steroid itu kok bisa besar di cuman tertentu aja. Salah satu bagian tubuh. Tertentu aja. Itu kenapa, Mas? Ya, biasanya orang-orang seperti itu pemakaiannya kan dia tanpa berolahraga, tanpa beraktivitas olahraga, tetapi dia pengen instan. Pembentukannya tubuhnya, dia pemakaiannya steroid yang implan. Jadi implan itu beda dengan steroid yang meskipun injek ya, tapi dia itu langsung ke hormonal, merubah ke testosteron. Jadi tergantung dari latihan kita yang kita latih. Kalau kita latih seperti biasanya kan ya, dan macam-macam itu yang kita latih ya, pembentukannya nanti steroidnya ke sana yang akan membesar, proteinnya akan lebih konsentrasi ke sana. Cuman biasanya orang-orang yang ada juga atlet, bukan atlet ya, dikatakan atlet tapi bukan, dia pengen instan seperti itu, implan ya. Jadi pemakaian dia bilangnya kayak semacam steroid tapi bukan steroid. Jadi implan yang dimasukkan ke otot, jaringan-jaringan protein. Jadi di sana istilahnya kalau itu juga membahayakan karena efek sampingnya bisa terjadi ya pendarahan ataupun kanker ya, berkembang ke sana. Nanti mempengaruhi ke peredaran darah, mungkin bisa ke ginjalnya, macam-macam. Seperti kalau perempuan itu biasanya kalau implan-implan di daerah area payudaranya ya, itu semacam itu yang dipakai untuk bahan yang dimasukkan di salah satu badannya yang dia inginkan gitu. Jadi makanya tidak proporsional seperti atlet-atlet yang melaksanakan latihan secara terlatih, itu kan simetris ya, simetris kiri kanan, bentuk dadanya juga simetris, lengannya simetris. Jadi kalau pemakaian steroid seperti itu, bukan steroid ya, implan ya, dia sifatnya membesarkan otot aja, cuman biasanya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang terlatih, otot mereka tidak sampai, tidak ada. Contohnya misalkan di angkat berapa gitu ya, berapa kilo, beda dengan orang-orang yang sudah terlatih. Jadi tidak ada kemampuan ototnya, begitu. Oke guys, dan kesimpulan dari steroid itu ternyata tidak terlalu berbahaya ya.
asalkan kita memakainya sesuai aturan dan juga didukung dengan nutrisi-nutrisi alami seperti ini. Oke Bang, Ya, terima kasih. terima kasih atas penjelasannya. Sudah jelas ini gimana? Kok singkat banget. Alhamdulillah bisa buat pengalaman lah, dan juga teman-teman pemula atau pejuang otot seperti saya mungkin bisa memahami apa itu steroid. Ya.